itu sendiri, di operator sendiri itu tuh karena kesempatan ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo semua. Jadi sore hari ini kita akan masuk di dunia industri perhotelan di bagian front office departemen. Masih bersama Mbak Sera. Yes, halo teman-teman, masih bersama saya. Perkenalkan, nama saya Asera Okeana and this is my partner and we'll talking about hospitality. Ya. Oke. Di hotel tersebut sebagai apa Mbak Sera? Coba dijelaskan. Hotel saya bekerja, sebetulnya saya sekarang sebagai salah satu karyawan hotel di Bandar Lampung. Current positionnya sebagai reservasi, cuma nge-backup juga kadang operator, kadang resepsionis. Ya sebetulnya background saya awal training dulu adalah food and beverage service. Tapi dapat kesempatan sih naik ke bar dan dapat tawaran di front office. Itu awal mula saya bisa masuk ke front office departemen ya. Dan kebetulan di situ saya mendalami dan dapat tawaran kembali untuk pindah departemen, tapi masih front office di operator dan reservasi sekarang. Dan perjalanannya itu ya lumayan since 2013 sampai 2020 ini. Wow. Lama ya? Lumayan. Kemudian balik lagi tuh untuk tugas dan tanggung jawab untuk reservasi atau telepon operator apa saja itu? Untuk job desk-nya sendiri ini kan secara general saja setiap hotel kan memiliki SOP-nya sendiri-sendiri, apalagi apa sih brand yang dibawakan kan gitu. Untuk di brand hotel yang saya bekerja saat ini, secara umum untuk operator sendiri itu kan kita harus polite communication, meningkatkan komunikasi skill, apalagi kita handle complaint by phone nih, atau kita transfer telepon ke departemen kita atau ke kamar, kita komunikasi sama tamu, ngebantu tamu, dan via telepon itu sendiri kita harus tahu intonasi gimana, mengerti karakter tamu by voice gitu kan. Jadi di situ yang kita harus tingkatkan skillnya, gimana cara berbicara dengan bahasa yang hospitality yang diajarkan oleh mungkin pengalamannya sendiri atau dari sekolah sebelumnya. Nah di situ untuk job desk-nya sendiri, misalkan nih terima telepon, ada bunyi telepon itu nggak lebih dari 2 kali harus langsung diangkat nih. Takut mengecewakan tamu, mungkin kelamaan nunggu langsung dimatiin kayak gitu. Dan lalu proses transfer telepon itu sendiri nggak seharusnya directly langsung transfer, tapi harus melalui proses. Iya, permission dulu. Misalkan kita tanya dulu, ada yang bisa dibantu Bapak, ingin transfer, saya ingin bicara dengan tamu saya di kamar sekian, misalkan seperti itu contoh kecilnya. Dan kita tidak harus langsung directly transfer telepon dari luar atau telepon dari kamar ke tamu tersebut, tapi kita tanya dulu keperluannya apa misalnya, dan atas nama siapa, dan tamu yang di dalam ini harus tahu tamu tersebut atas nama siapa. Setelah itu, oke, mohon ditunggu sebentar Ibu, Bapak, coba saya sambungkan. Ketika kita menyambungkan telepon tersebut, kita tidak langsung directly transfer telepon tersebut, misalkan. Kita harus minta izin dulu sama persetujuan. Nanti takutnya pelakor ya Mbak ya. Waduh, in case ya, itu patut dikhawatirkan itu takutnya ya suami. Berarti tamu-tamu privasi kayak seperti itu kita sangat menjaga privasi tamu di hotel. Itulah tanggung jawab, salah satu tanggung jawab dari operator sendiri. Itu tuh tidak sembarangan ya. Jadi operator kita harus mengetahui privasi tamu kita jaga. Tamu siapapun yang stay di hotel kita tidak boleh sebutkan identity tamu kita tanpa persetujuan tamu. Tanpa persetujuan tamu itu sendiri. Itu poin-poin penting dari operator ya. Karena kita komunikasi membantu tamu
memberikan informasi terkait, mungkin dia menanyakan tentang produk knowledge hotel kita, tipe kamar kita, atau fasilitas hotel kita. Selain itu tamu yang menginap, keperluannya banyak seperti ya, selain handle komplain itu sendiri. Iya. Kemudian kalau misalkan di telepon operator sendiri itu pernah nggak kalau misalkan ada terjadi masalah yang besar, terus cara menghadapinya seperti apa? Handle komplain. Contoh problemnya seperti apa nih? Contoh problemnya misalnya. Misalkan antara karyawan hotel pernah atau terjadi atau antara tamu gimana? Teamwork ya. Teamwork. Kalau di perhotelan sendiri khususnya untuk telepon operator itu tuh jarang ada case antar tim gitu ya. Karena kebetulan dealing operator itu tuh biasanya kan sama guest via telepon. Kalau sama teman rekan kerja kan mungkin miskomunikasi aja, misalkan overhandle informasi itu. Makanya setiap hotel ketika overshift, pergantian shift itu ada logbook ya. Itu komunikasi kita dengan transfer ke shift selanjutnya, kita catat apa sih yang terjadi hari ini di logbook itu sendiri kan. Terus dituliskan itu semua ya? Iya, kejadian apa, kamar sekian, tamu ini, itu request ini yang harus di follow up oleh shift selanjutnya. Nah itu sih yang sering terjadi di antar teamwork ya. Khususnya operator sendiri. Nah, operator juga sebetulnya ya, reservasi, reception semua overhandle. Cuman kadang juga kita manusia sih, kadang ada miskomunikasi di situ. Ada lagi? Cukup operator. Nah, kemudian kalau misalkan tuh sebelum memulai suatu pekerjaan apa yang dipersiapkan terlebih dahulu? Mental. First thing sebelum kerja ya, tentu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tapi kita harus persiapkan mental kita buat ngadepin tamu, buat dealing sama teman kerja nih. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, siapa yang akan kita hadapi, tentunya tamu, rekan kerja kadang juga moodnya kan berubah-ubah, termasuk kita sendiri. Jadi mental, kita kontrol emotion kayak gitu kan. Kita harus ngerti gimana sih, kayaknya suasana temen gue lagi ini gitu. Terus ini kita lagi handle, nanti kita misalkan sedang dihadapi tamu yang lagi temperamen atau lagi nggak mood, tamu gitu ya. Moodnya lagi nggak bagus nih suara-suaranya. Nah, kita harus siap dengan itu. Mental pertama itu mental, selain kita komunikasi, mental penting. Betul. Yes. Nah, kemudian kalau misalkan buat rekan-rekan yang mau terjun di industri perhotelan itu gimana itu Mbak? Proses-proses yang harus dilalui. Yang ingin ini yang fresh graduate atau apa nih? Iya, yang baru pertama tuh, fresh graduate. Fresh graduate, oke. Untuk sarannya buat adik-adik, buat teman-teman yang baru fresh graduate dari senior high school, ini based on your passion ya, keinginannya bener-bener ke hospitality. Hospitality tuh enak gak enak? Situ semua ya? Iya, enak gak enak, tinggal mau apa enggak, itu aja. Ngedalemin hospitality gitu, karena luas banget dan departemennya ya lumayan kayak gitu ya. Kalau masih belum pede, masih belum cukup mental, siapin itu dulu kalau mau ke hospitality, karena push pressure di hospitality itu tuh sangat berat ya kayak. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan itu mengembangkan potensi dari setiap individu, setiap anak-anak, karena itu sangat besar peluangnya untuk daerah saat ini. Di Lampung sendiri hotel itu tuh banyak dibangun ya, kayak masih baru, apalagi ini. Apalagi kan pariwisata penghasil devisa terbesar kedua. Betul sekali. Jadi ini akan menjadi peluang besar bagi anak-anak yang baru, siswa-siswa yang baru lulus itu sendiri. Jadi pelajari itu perluas wawasan, komunikasi skill. Selain itu bahasa Inggris itu sangat penting. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris itu kayaknya sekarang udah general ya, udah general. Nah, anak kecil kayaknya udah pintar sekarang ya. Jadi
Apalagi sekarang kan media banyak untuk belajar bahasa Inggris. Teknologi, informasi, komunikasi sekarang sudah semua via online dipermudah ya Kak ya. Jadi akan untuk belajar sendiri nggak kayak saya dulu susah banget buat belajar kayak zaman kita. Jadi ya pesan-pesan saya buat adik-adik semangat. Ini peluang besar di hospitality karena akan nyari karyawan banyak ya ke Lampung ini untuk dunia perhotelan. Semangat aja. Wih, berarti di telepon operator kenapa memilih untuk terjun di perhotelan khususnya di telepon operator sendiri? Sebetulnya saya nggak ada rencana di hospitality ini sendiri, kerja di hotel itu nggak ada rencana dulu. Harapan saya tuh mau jadi psikolog. Cuman kebetulan ada kesempatan, ada sosialisasi dari suatu akademi yang lumayan bagus, yang sangat bagus saya rasa di Lampung ini sendiri dan mulai memiliki cabang di luar kota. Jadi beliau ini sosialisasi ke sekolah saya dan kok saya jadi ingin bekerja yang awalnya ingin kuliah nih ya jadi pengennya kerja. Jadi pengen kerja, taunya duit ya. Cepat dapat duit pada waktu itu. Anak SMA pengen cepat dapat duit. Nah, itu akhirnya saya beralih. Passion sih tetap, cuman kok jadi directionnya itu tuh dialihkan ke dunia perhotelan. Yang jadinya iya, perhotelan itu sendiri di operator sendiri itu tuh karena kesempatan. Ya, kita ambil kesempatan aja lah karena kita nggak tahu, kita inginnya A, nggak taunya dikasihnya B. It unplanned before kan, semuanya itu tuh surprising, semuanya itu unexpected happen. Jadi ya, if you want it, you take it or you leave it. Itu aja. Aku juga take it, kesempatan yang ada, jalanin aja sampai sekarang ya Kak ya. Oh my god, that's very good. That's very good. No. Sebelumnya, jadi terakhir. Apa nih? Pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir buat siapa nih? Buat kakaknya? Ya terserah. Buat saya, buat kalau misalkan siswa atau orang-orang yang pengen kembali bergabung dunia perhotelan. Based on my experience ya, dunia perhotelan ini. Perhotelan itu menyenangkan kalau ketemu partner yang menyenangkan ya kayak. Kalau nggak ketemu partner yang menyenangkan ya go the hell ya rasanya. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dunia perhotelan. Yang terutama ketika front office, karena saya terakhir ini di Department of Front Office dan dealingnya itu directly dengan people process check-in, check-out, handle reservation, handle tamu komplain. Kita bisa mengenali banyak karakter orang, kita melihat gimana emosional orang, kita melihat gimana kita resolve problem directly dengan tamu ya Kak ya. Ketika tamu marah-marah, ketika tamu itu baik, ketika tamu minta A, B, C, D, E. Nah, di situ gimana responsif kita, spontaneous kita untuk ngambil solusi tercepat ya, ngambil solusi tercepat. Dan kita tidak boleh melangkahi atasan kita terus. Tapi yang sangat important di sini kita ngerti tipikal tamu. Nah, di situ kita akan bisa kontrol emosi kita bisa maintain diri kita buat dealing sama orang. Dan itu sangat penting untuk sosial. Di luar kita bekerja di situ untuk dealing di sosial di luar pekerjaan. Kita mau bisnis, kita mau ngobrol sama orang, kita bisa tahu tingkatannya sama anak-anak. Orang ini karakternya kayak mana sih Kak, ya kan? Iya, kayak kakak karakternya kayak apa nih? Jadi menyesuaikan ya. Betul, itu betul, menyesuaikan kata kakak tadi. Kita bisa mengetahui intensitas orang itu seperti apa ya. Tipikalnya seperti apa. Itu akan membantu self development kita sendiri. Itu pesan-pesannya dari pengalaman saya di hospitality. Bagus sekali rekan-rekan semua. Baik, terima kasih Mbak Sera sudah berbagi cerita seputar industri perhotelan di operator telepon ya. Reservasi juga. Iya. Jadi merangkap ya. Merangkap. Semoga ilmunya bisa diambil dan bermanfaat bagi semuanya.
kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo semua. Jadi sore hari ini kita akan masuk di dunia industri perhotelan di bagian front office departemen. Masih bersama Mbak Sera. Yes, halo teman-teman.